Maafkan Irin, Nek. Oleh Beni Ramdhani. Irin sedang berganti pakaian ketika Pipit menjemputnya. Ini gara-gara tadi ia harus menemani nenek ke pasar. Tentu saja jengkel hati Irin. Apalagi nenek selalu lama kalau menawar harga. Belum lagi melewati los-los penjual daging yang membuat Irin mual. Irin, pukul 10 nanti kamu harus sudah sampai rumah. Kamu menyusul ibu dan ayah ke rumah Om Haikal bersama nenek. Pesan ayah ketika Irin berpapasan di ruang tengah. Kenapa tidak pergi bersama ibu saja? Tanya Irin. Nenek mesti menyelesaikan kue pesanan Om Haikal dulu. Ya sudah kalau begitu, kata Irin kemudian. Ia bergegas menemui Pipit yang menunggunya di teras. Yuk kita berangkat, kata Irin begitu melihat Pipit. Seperti biasa, setiap minggu mereka ikut latihan pramuka di sekolah. Ada apa denganmu, Rin? Wajahmu kelihatan mendung begitu, tanya Pipit setelah sebentar memperhatikan sahabatnya. Pit, apa kamu masih punya nenek? Irin malah balik bertanya. Masih, beliau tinggal bersama Pak Deku di Malang. Kalau nenekku tinggal di Bandung, tapi sekarang sedang ada di rumahku. Wah, tentunya kamu senang sekali, potong Pipit. Malah menyebalkan. Setiap hari aku dinasehati melulu. Aku tidak boleh manjat pohon, tidak boleh menutup pintu keras-keras, dan kalau makan harus di meja makan. Ibu juga memintaku agar selalu menemani nenek. Aku jadi tidak bisa main ke rumahmu lagi. Tapi kan nenekmu tidak selamanya tinggal di rumahmu. Jadi maklum saja kalau kamu mesti membahagiakannya, kata Pipit. Aku mau saja membahagiakannya, tapi kalau kebahagiaanku dibatasi ya aku tidak suka. Pipit cuma tersenyum mendengar keluhan Irin. Di benaknya kemudian terbayang wajah neneknya yang senang mendongeng sebelum Pipit tidur. Memang nenek kadang-kadang cerewet, tetapi Pipit yakin itu dilakukan karena memang ia salah. Misalnya, Pipit dilarang makan rujak di pinggir jalan. Ada benarnya juga kok. Soalnya kebersihan makanan di pinggir jalan kan tidak terjamin. Sampai di sekolah, untung latihan belum dimulai. Upacara baru dimulai beberapa menit kemudian. Lalu disusul dengan berbagai acara. Ada permainan, pelajaran tali temali, juga cerita-cerita lucu dari kakak-kakak pembina. Semua sangat menyenangkan. Hal itu membuat Irin enggan meninggalkan acara tersebut. Biar saja nenek menunggu, atau paling juga dia pergi sendiri, pikir Irin ketika ia teringat pesan ibu saat latihan selesai.
Irin harus menemani neneknya. Ketika Irin sampai di rumah, ia tidak melihat siapapun. Dicarinya nenek ke dapur, kamar, juga halaman belakang. Tetapi tetap tidak ada. Kemana ya nenek? Irin mulai bertanya-tanya. Apakah nenek sudah berangkat sendirian ke rumah Om Haikal? Tiba-tiba Irin menjadi gelisah. Ia membayangkan nenek pergi sambil membawa keranjang berisi kue, lalu naik bis yang sesak. Belum lagi nanti harus ganti kendaraan dan harus menyeberang jalan. Bagaimana kalau tiba-tiba nenek pusing dan pingsan? Sedangkan nenek cuma pergi sendirian. Juga bagaimana kalau ibu tahu nenek tidak bersamanya? Oh, pasti ibu akan marah besar karena ia sudah berpesan tadi. Irin menggigit jarinya. Ia menyesal telah melalaikan pesan ibu. Irin juga menyesal karena ia tadi terus mengeluh soal nenek. Kalau tidak ada nenek, siapa lagi yang akan membuatkan kue gandasturi kesukaannya? Kuping Irin berdiri tegak ketika mendengar suara langkah menuju pintu masuk. Siapa? Sosok tubuh nenek muncul ketika pintu terbuka. Hati Irin langsung berubah gembira. Irin langsung memeluk tubuh nenek. Maafkan Irin, Nek, ucap Irin di telinga nenek. Nenek maafkan, tapi lain kali kalau ada pesan harus dilaksanakan. Nenek sampai cemas, takut-takut ada apa-apa yang terjadi padamu, balas nenek. Barusan nenek dari mana? Tanya Irin. Dari rumah Bu Soleh, tetangga sebelah. Pinjam telepon. Nenek bilang agar ayah datang ke rumah karena nenek tidak bisa ke rumah Omu. Nenek benar-benar mencemaskanmu, ujar nenek sambil tersenyum. Irin ikut tersenyum. Siapa bilang nenek menyebalkan? Buktinya nenek tidak marah meskipun Irin telah melakukan kesalahan dan membuat neneknya cemas. Nenek baik kok.